Jadi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk menanyakan beberapa hal tentang perkembangan Bank Infak, karena ini sebuah ide yang dicetuskan oleh Bang Reza, dan bank ini kan hanya sebagai brand, seperti bank sampah, bank darah gitu, itu kan bank, tapi untuk brandingnya bank. Sementara ini adalah pengelolaan infak secara profesional untuk membantu pembiayaan usaha mikro sebetulnya. Dan saya ingin bertanya kali ini kepada Pak Prastowo dan Pak Aminuddin, ini perkembangan Bank Infak dari awalnya berdiri dari tahun ke tahun. Jadi apalagi setelah pandemi nih, saya khawatirkan pandemi kemarin mungkin banyak yang nunggak, banyak yang biayaan yang tidak lancar dan lain sebagainya. Nah, pertama untuk sebelum ke Pak Aminuddin nih, ke Pak Prastowo dulu. Ini kan berdiri dari 2019 sebelum pandemi. Pak Pras bisa ceritakan nggak Bank Infak ini dampaknya kepada pelaku usaha mikro khususnya di Bintaro Jaya pada saat situasi COVID kemarin, dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Kita mulai dari 22 mustahik. Kita sebutnya mustahik produktif atau disebut juga sebagai sahabat Bank Infak. Dengan dana internal waktu itu 11 juta. 11 juta. Kita bagi masing-masing 500.000. Terus perputaran sebelum pandemi itu kita punya dua majelis taklim, masing-masing 11. Jadi ada 2 majelis taklim. Terus qadarullah kita pandemi bulan Maret, kita memang sempat vakum sebentar karena memang ngikutin arahan pemerintah, PPKM, nggak boleh ketemu dan sebagainya. Cuman kita mulai lagi di bulan Oktober, dan alhamdulillah sampai akhir 2022 itu kita udah ada 1.270 UMKM, dan qadarullah NPL-nya 0. Alhamdulillah. Terus juga selama pandemi ya alhamdulillah mereka jadi tertolong karena mereka terhindar dari rentenir ya. Sekarang saya beralih ke Pak Aminuddin sebagai Ketua Bank Infak Al-Ikhwan Jatisari Bekasi. Perkembangannya seperti apa nih Pak Aminuddin? Dari segi sahabat infaknya sampai juga kan saya dengar banyak yang terjerat pinjaman online. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Saya melihat itu di masyarakat sekitar Jatisari ini, perumahan kita itu banyak ekonomi susah. Mau beli buku, pinjem rentenir. Mau melahirkan, pinjem rentenir. Karena apa? Kiri kanannya kurang berbudi. Kemudian mau bisnis kecil-kecilan, pinjem rentenir. Jadi ini yang menggugah kita ini dengan teman-teman di DKM ini, bagaimana ini memberikan solusi kepada masyarakat sekitar ini. Makanya ada ide Bank Infak ini yang konsepnya luar biasa bagusnya, kemudian kita implementasikan di wilayah kita. Akhirnya apa? Masyarakat sangat terbantu dengan Bank Infak Pusat ini. Pertumbuhan modal kita ini setiap tahun itu 9%. Infaknya itu. Jadi saat ini kita sudah punya modal 114 juta. Kemudian atas bimbingan Pak Reza, ini di Bank Infak itu kalau ada infak atau sedekah itu langsung di sistem itu dipotong 12,5% Pak Menteri. Itu untuk operasional. Tapi karena teman-teman di Masjid Al-Ikhwan itu spirit untuk membebaskan wilayah dari rentenir dan pinjol, maka dana keamilan yang 12,5% itu hampir-hampir tidak dimanfaatkan. Nah, yang lebih ini lagi, dana keamilan itu kita manfaatkan dipinjamkan kepada sahabat Bank Infak yang punya usaha-usaha seperti pinjaman yang instan. Jadi umpamanya nih, saya ada orderan nasi kotak 50 kotak, perlu uang 5 juta. Itu pinjam ke Bank Infak. Setelah itu dia dapat untungnya berapa, modalnya dikembalikan. Tapi rata-rata itu
semuanya itu dari keuntungannya itu ada yang diinfakkan lagi. Nah ini yang selama ini Nri, kita gulirkan, jadi ada yang reguler, ada yang keamilan. Baik, tepuk tangan dulu nih buat Pak Amin. Mungkin dari Bang Reza sendiri, apa nih harapan dan kiat-kiatnya nih? Nih, tadi yang disampaikan Pak Aminuddin mengenai membumikan, mungkin kita bicara konsep dasar dulu, karena memang persis tadi yang disampaikan Mas Menteri, ide gagasan awalnya adalah bagaimana kita memberikan akses modal usaha buat pelaku usaha mikro yang memang mereka kesulitan untuk mengakses permodalan. Konsep atau spirit dasarnya adalah sangat sederhana sebetulnya. Bagaimana kita menggalang dana infak untuk kemudian dana infak ini kita gulirkan menjadi akses permodalan yang tidak berbiaya seperti itu. Yang kemudian kita bisa sebutkan dengan tanpa riba, tanpa bunga, tanpa dan lain sebagainya. Konsep dasarnya adalah tidak berbiaya seperti itu. Bank infak, cicilan terkecil itu bisa hanya Rp5.000 sebetulnya. Sampai nanti mereka bisa berkembang dengan cicilan terbesar itu sampai Rp1.250.000. Disitulah fungsi bank infak, bagaimana dari yang paling lemah bisa mengakses dengan cicilan hanya Rp5.000, sampai dia nanti bisa meningkat ekonominya, mampu mencicil dengan Rp1.250.000 paling gede itu. Kemarin kita ke IKN waktu itu. Pak Yai. Luar biasa ya. Sekalian doanya Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Pak Sandi Uno. Nah ini nanti kalau dikembangkan persis dikonekkan dengan Bank Infak ini itu dahsyat itu. Siap. Ya, jadi saya ingin menyiapkan kalau memang Istiqlal dipandang lebih strategis untuk mengembangkan mewadahi ini. Terserah teman-teman juga mau bersama orangnya, mau hanya dengan sistemnya. Kita punya tempat di sini untuk mewadahi itu. Nah, kalau kita berhitung umat, gagasan-gagasan teman-teman itu ya bisa dipinjam Istiqlal sebagai wadah pengembangannya ya kan. Multiplikasi dan amplifikasi. Saya kira perlu kita tindak lanjuti Pak Sandi. Siap. Jadi makanya cocok gerakan infak dunia ini. Namanya udah pas di sini. Nah karena itu saya kira malam ini Lailatul Qadar buat kita semuanya kan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita ke atas. Ya. Iya, dan ini puncak itikaf di atas. Oke. Perhatian kepada Allah dengan melakukan munajat. Apa itu munajat? Munajat ialah mengungkapkan dengan hati, perasaan dan pikiran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sementara pada sisi yang lain menyatakan kelemahan, kehinaan diri kita sebagai makhluk yang sering berdosa. Itu yang dimaksud munajat. Ada dua sisi atau ada dua kutub yang berhadapan-hadapan dipertemukan. Biasa Bapak Ibu sering mendengarkan doa dan munajat. Jadi doanya nanti itu yang mengkonekkan, menghubungkan antara hamba dengan Tuhan. Tetapi lebih penting sebetulnya dari doa itu adalah munajat. Dalam pengalaman spiritual para tokoh, munajatnya itu lebih panjang daripada doa. Lihatlah buku-buku para arifin. Kadang-kadang 3 halaman uraian munajatnya, hanya 1 alinea kecil doanya. Nah kita sebagai orang awam kadang-kadang doanya yang begitu panjang, munajatnya hilang. Padahal munajat itu sesungguhnya lebih penting. Sekali lagi saya jelaskan, munajat ialah usaha yang sungguh-sungguh seorang salih. Apa itu salih? Yaitu orang yang berjalan mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang sedang mengembara mencari Tuhan, itu disebut dengan salih. Sedangkan pekerjaannya disebut dengan suluk. Apa itu suluk? Suluk itu ekspresi orang yang sedang memfokuskan diri mencari jalan menuju Tuhan.
لا إله إلا الله